Sementara itu Safiyah pulang dengan perasaan yang sangat hancur. Dia terus terisak mengingat bagaimana Gil sudah berselingkuh saat dirinya sedang hamil. "Non, kita sudah sampai di rumah." Pembantu itu sulit untuk menghibur majikannya yang terpukul luar biasa. Safiyah sesegukan dan sulit berjalan dengan normal. Perutnya juga sudah semakin memberatkannya untuk melangkah. Ya Allah, apa semua ini? Itulah yang Safiyah takutkan, dia terlalu mencintai makhluk daripada penciptanya sendiri. Safiyah semakin hancur berkeping-keping saat Gil tidak memberinya penjelasan. Sama sekali. Bahkan tidak menghubungi. Tadi saja pria itu seperti menikmati. Apa dia sudah bosan dengan Gubi? Apa karena aku sedang hamil jadi dia merasa kurang puas? Safiyah meradang karena sulit menerima fakta yang ada di depan matanya. Non, lebih baik ke dalam dulu. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku saja, Big. Mas Gil sudah mengingkari janjinya. Non, jangan membuat keputusan saat kita dalam keadaan kacau. Nanti Non bisa menyesal. Apalagi yang mau diharapkan dari pernikahan yang penuh dengan kebohongan, Big. Safiyah berjalan terhuyung keluar dari mobil. Membawa perutnya yang besar dan berat. Untung saja di rumah itu ada lift, jadi dia tak perlu mati-matian naik tangga. Saat sendiri di dalam lift, Safiyah memukul-mukul dadanya. Sampai hati kamu bikin aku seperti ini, Mas. Ia terduduk. Kamu bikin aku seperti istri paling beruntung di dunia ini, tapi kamu juga yang menghancurkan aku dengan sadis. Terlatih Safiyah berjalan menuju kamar yang menjadi saksi cintanya pada Gil. Lama ia mengamati ruangan yang didominasi putih itu. Ya Allah, maafkan aku. Aku lupa kalau gak ada yang abadi di dunia ini. Safiyah melangkah ke arah walk-in closet. Tangannya menarik koper hitam dari samping lemari. Dia rasa sudah saatnya pergi. Sebab, hidup dalam gelimang harta, tapi terluka itu semakin membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Tak lupa Safiyah mengirim pesan pada Marwah. Dia sudah tak sanggup bicara lagi sehingga terpaksa mengirim pesan. Safiyah, wah, aku akan pergi dari rumah. Safiyah, aku memergoki Mas Gil selingkuh. Foto itu kini menjadi nyata. Marwah, kamu yakin Mas Gil selingkuh? Sebaiknya kamu tenang dulu. Kita selidiki. Safiyah, semuanya sudah jelas. Mas Gil juga sudah memilih wanita itu. Dia tidak mengejarku saat aku memergoki mereka. Marwah, astagfirullah, sampai segitunya. Kamu tenang dulu. Marwah, sebaiknya kamu harus hadapi masalah ini dengan kepala dingin. Jangan bertindak gegabah. Safiyah, aku muak ngeliat Mas Gil, tapi kamu benar. Aku gak bisa bikin orang tuaku kaget atas kepulanganku. Aku akan mengungsi ke tempatmu saja. Marwah, nah, itu lebih baik. Kamu gak bisa sendiri. Aku akan jemput kamu deh. Safiyah tetap membawa baju-bajunya di dalam koper. Dia menyeretnya, tapi berhenti sejenak di kamar. Menatap foto pernikahan mereka. Aku kira kita akan hidup sampai senja, Mas, tapi kamu sendiri yang menghancurkannya. Apa ini tabiat kamu yang aku tidak ketahui? Safiyah mendesah berat. Langkahnya kian pasti meninggalkan ruangan yang penuh dengan canda tawa. Tidak ada lagi pelukan yang selalu terjadi di saat mereka ada di kamar itu. Membicarakan tentang masa depan serasa sirna karena pengkhianatan itu. Gil terbangun di ranjang rumah sakit. Kepalanya terasa berat. Dia menatap samar ruangan yang didominasi warna putih. Tuan. Asistennya dengan sigap menghampiri. Hari ini Anda pingsan. Maaf, saya agak kurang mengerti dengan situasi yang terjadi tadi.
Gil yang mengizinkan asistennya untuk pulang karena kurang sehat. Lalu dia selanjutnya yang masuk rumah sakit. Terakhir kali Gil minum kopi dari sekretaris yang lain. Namun, dia mulai mengawang-awang. Seakan pandangan di sekitarnya menjadi banyak. Apa yang sebenarnya terjadi denganku? Aku tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Gil masih memegang kepalanya. Anehnya CCTV di sekitar ruangan Tuan hilang, tapi tadi saya dengar istri Tuan datang ke kantor lalu pergi dengan keadaan menangis. Gil melebarkan matanya. Firasatnya mulai buruk. Istriku pulang dengan keadaan menangis. Gil mencari-cari ponsel. Dia baru ingat sang istri memang sudah berjanji akan datang ke kantor untuk membawakan makanan untuknya. Berkali-kali Gil menelepon sang istri, tapi tak ada jawaban. Astagfirullah, Sa. Angkat telepon ini. Jangan buat aku khawatir. Gil mencabut infus yang ada di tangannya. Aku harus pulang. Aku ingin memastikan istriku baik-baik saja. Tapi dokter mengatakan Tuan harus istirahat lebih dulu di sini. Tidak perlu. Aku harus pulang. Gil mengenyampingkan kesehatannya. Dia sempat terjatuh, tapi bangkit kembali untuk pulang ke rumah. Anak buah Gil tidak dapat mencegah tuannya jika sudah bersabda. Mereka menyiapkan mobil dan mengantar pria itu pulang. Gil masih berusaha menelepon Safia ribuan kali. Namun, tidak diangkat meski aktif. Dia juga mengirim pesan walaupun tangannya masih sakit. Gil, sayang, kenapa kamu menangis tadi? Gil, sayang, aku mohon angkat teleponku. Gil, tadi aku kehilangan kesadaran setelah minum kopi. Gil, kamu bisa bertanya dengan asistenku. Gil, aku baru pulang dari rumah sakit. Gil, sayang, kamu baik-baik saja. Ada ribuan pesan juga yang Gil kirim pada Safia. Namun, tidak diangkat oleh wanita bercadar itu. Saat tiba di rumah, Gil bergegas masuk ke dalam rumah. Sayang, kamu di mana? Gil tergopoh-gopoh dengan wajah yang masih pucat. Setiap tempat Gil mencari istrinya, tapi tidak ada. Ia baru kepikiran untuk memeriksa lemari sang istri. Sayang, kamu pergi kemana? Gil terduduk di depan lemari. Gil akan membenci dirinya sendiri jika sang istri hilang tanpa kabar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah bisa dipastikan Gil akan hancur jika Safia meninggalkannya. Kenangan indah mereka terlalu banyak dilalui bersama. Beberapa jam saja pisah dengan Safia sudah seperti neraka bagi Gil. Dia tak pernah semelau itu. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Gil hanya mendapati satu gamis putih. Istrinya yang tercecer di depan lemari putih. Gil memeluk gamis itu. Mengendus aroma Safia yang ditinggalkan di sana. Air matanya bercucuran. Tiba-tiba ponsel Gil berdering. Ada pesan yang masuk. Marwah, Mas Gil, saat ini istrimu ada bersamaku. Dia ada di gedung panti asuhan. Gil baru bisa menghirup oksigen di ruangan itu. Dia tak mau menyia-nyiakan kesempatan lagi. Langkahnya begitu panjang untuk tiba di sana. Malam itu bintang tak tampak di langit. Gil bisa merasakan sayup yang menerpa kulit wajahnya. Suara kakinya terus berisik di anak tangga gedung itu. Marwah sudah berjalan ke arah Gil di lorong dekat kamarnya. Mas Gil, kita bicara di sini saja. Mana istriku? Marwah memandang Gil dengan pakaian rumah sakitnya serba putih. Biarkan saya istirahat dulu. Dia sedang tidur dan terpukul atas kelakuanmu. Apa maksudmu? Marwah bisa melihat guratan kebingungan di wajah Gil. Tadi siang Mas tidak ingat. Mas bermesraan dengan Taraf. Kalian melakukannya di meja. Apa?
Gil melotot dan memegang kepalanya. Ingatan itu tidak pernah ia dapatkan. Hancur Mas. Dia terpukul melihatmu tadi. Itu tidak benar Marwah. Aku merasa tidak pernah bertemu dengan Taraf tadi siang. Gil menatap wanita bergamis hitam dan hijab bergonya yang dipasang asal. Demi Allah. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Taraf. Aku juga sudah membatalkan kerja sama kami. Tapi saya punya bukti kuat. Kalau Mas ingin mengembalikan kepercayaan saya, besok saja. Dia benar-benar terpukul hari ini. Sepanjang hari hanya menangis saja. Dia butuh tidur dan istirahat. Gil menghempaskan napas kesalnya. Baiklah, aku tidak akan membangunkan istriku, tapi aku ingin melihatnya hanya sebentar. Marwah menimbang sejenak. Lalu dia menatap wajah yang penuh pengharapan itu. Baiklah, jangan bangunkan dia. Pasti dia akan histeris lagi. Tenang saja. Aku sangat mengenal istriku. Gil berjalan cepat ke kamar yang dihuni Marwah selama menjabat menjadi ketua yayasan. Gil sebenarnya tidak ridho saat sang istri harus tidur di ruangan kecil itu. Memang tampak bersih dengan furnitur yang lengkap, tapi ia ingin yang terbaik untuk istrinya. Sayang, lirihnya pelan. Dia mendaratkan lutut ke ranjang putih itu. Perlahan bibirnya mendarat di kening Safiah. Itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Gil semakin serakah dengan memeluk Safiah dari belakang. Menyesapi aroma parfum powder bayi dari tubuh sang istri. Meski pandangannya pada tembok putih, tapi seolah ada rekaman kebersamaan mereka diputar di sana. Sayang, maaf aku tidak terlambat untuk tidak membiarkanmu menangis. Besok pagi aku janji akan membereskan semuanya. Gil semakin mengeratkan belitan tangan di pinggul sang istri. Marwah yang ada di balik pintu itu merasa tak sampai hati untuk memisahkan Gil dari istrinya. Kenapa ada orang yang tega memisahkan kalian? Aku bisa merasakan cinta Mas Gil sama Safiah itu sangat besar. Marwah menutup pintu itu. Apa mungkin ia tega menegur Gil untuk pergi dari sana? Ia yakin Gil sudah terbiasa tidur dengan posisi seperti itu dengan istrinya. Semoga kalian bisa melewati ujian demi ujian. Marwah meninggalkan ruangan itu. Dia membiarkan saja Gil di sana tidur bersama istri tercintanya. Marwah sangat yakin jika Gil tidak seperti Adam. Pria itu tampak jelas mencintai istrinya. Tatapan Gil pada istrinya penuh dengan kasih sayang. Sentuhan CEO itu memberi isyarat ketulusan. Ucapannya penuh dengan kasih sayang. Safiah terbangun saat mendengar suara Marwah mengaji. Dia duduk dan meregangkan tangan. Namun, anehnya ia mencium aroma parfum suaminya. Lumayan segar ya hari ini. Safiah menatap Marwah. Marwah mesem-mesem. Ia bergumam dalam hati, ya iyalah segar tidurnya dipeluk pas suami tadi malam. Tadi subuh Gil buru-buru pergi. Itu pun karena Marwah yang memaksa lewat pesan chat. Kok senyum? Nggak ngerasa sesak tadi malam? Enak sih. Safiah merasa dia tidur seperti biasa. Seolah Gil sedang memeluknya. Senyum Marwah kian lebar. Udah sholat Gih sana. Safiah memegang perutnya yang sudah semakin membesar. Ia bisa melupakan sejenak masalahnya saat mengingat salat. Tentu saja Marwah tak memberitahu jika Gil sudah tahu jika Safiah menginap di tempatnya. Usai salat, Safiah memeriksa ponsel. Dia membaca satu pesan asing. +62X, aku Taraf. Tinggalkan Gil atau kamu akan sangat hancur saat tahu jika dia mencintaiku. +62X, aku punya bukti kuat jika Gil sangat mencintaiku. Dia bertahan hanya menginginkan anak yang ada di perutnya saja. Safiah menatap lama ke arah layar ponselnya.
Kenapa Sa? Marwah menyipitkan mata. Duduk di dekat Safiyah yang bersandar di kasur. Kok mukanya jadi sendu lagi? Safiyah memperlihatkan ponselnya. Dia taraf bukan? Yang dekat sama suami kamu. Sa. Marwah memegang kedua bahu Safiyah. Kamu percaya begitu saja dengan apa yang kamu lihat? Aku tahu kamu sangat mencintai Mas Gil, tapi kamu juga harus tahu konsekuensinya. Marwah hanya ingin menyadarkan Safiyah bahwa dia menikah bukan dengan pria bisa. Safiyah menikah dengan seorang Gil yang merupakan CEO, berpengaruh, tajir melintir, tampan pula. Tentu saja banyak yang ingin mendekati. Bahkan rela menghancurkan rumah tangga orang lain. Aku tahu kamu pasti sakit banget kan sekarang. Tapi kamu harus bisa berpikir jernih. Apa semua bukti yang ada gak terlalu kebetulan? Marwah menepuk-nepuk bahu Safiyah yang masih mengenakan mukena. Safiyah mencerna ucapan Marwah. Memang ada benarnya juga. Kenapa momen kepergok itu sangat kebetulan sekali? Apa dia sengaja memansi aku? Wah. Nah, itu dia. Taraf pasti maunya kamu benci terus sama Gil. Safiyah menatap kembali layar ponselnya. Dia membalas pesan itu. Safiyah, kamu pikir hidupmu akan bahagia setelah merebut kebahagiaan orang lain? Plus 62X, jelas sekali. Gil akan memilihku. Untuk apa dia bersama dengan wanita hamil sepertimu? Buktinya dia sering main ke apartemenku. Safiyah, tapi sayangnya orang hanya tahu aku adalah istri sah Gil. Setelah orang tahu aku berpisah dengan Gil sekalipun, kamu akan selalu diingat orang sebagai pelakor. Safiyah, kamu akan membentuk image pelakor itu melekat sampai kamu mati. Plus 62X, tidak masalah. Aku hanya butuh dukungan dari beberapa orang saja. Yang paling terpenting, Gil memilihku. Safiyah, tidak ada orang yang mendukung perselingkuhan, tapi aku yakin apa yang aku alami ini adalah ujian dari Allah. Tuhan mungkin menguji seberapa jauh cintaku sama Mas Gil. Safiyah, jangan kamu pikir masalah seperti ini akan melemahkan imanku. Safiyah langsung memblokir nomor ponsel itu. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa ia punya iman. Masalah sebesar apapun tidak akan bisa meruntuhkan meyakinkannya dengan sumber ketenangan. Safiyah mengaji untuk mengusir kegundahan itu. Hari yang berat untuk Gil. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa istrinya. Saat bangun dari tidur dia selalu melihat wajah cantik itu. Sayang, aku akan menyelesaikan masalah ini. Gil mengusap bantal milik istrinya. Langkahnya terasa mengawang saat mempersiapkan semuanya sendiri. Selama ini Safiyah selalu menjadi alarm untuknya bangun pagi. Segalanya sudah siap. Pakaian, barang-barang, dan sarapan Safiyah yang mengurusnya. Sebenarnya apa yang terjadi di hari itu? Gil mulai menarik ulur ingatannya ke waktu kejadian sebelum ia pingsan. Gil tidak berselera makan sama sekali. Dia berangkat kerja. Hanya memandang meja makan dengan tatapan kosong. Biasanya Gil suka saat momen makan bersama. Dia selalu menikmati suapan demi suapan dari tangan istrinya. Tuan tidak makan lebih dulu? Tanya. Supir yang memperhatikan wajah tampan majikannya seperti kurang terurus. Aku ada meeting pagi ini Pak. Mungkin sarapan di kantor saja. Gil memandang ke arah seberang. CEO itu berharap jika Safiyah bisa muncul sekilas saja lewat jendela. Namun, itu mustahil. Dia tidak bisa memohon pada Safiyah begitu saja tanpa bukti. Sepanjang perjalanan Gil sibuk di layar ponselnya. Ada banyak hal dalam benak yang membuatnya bekerja keras mengurai masalah. Benar, di minuman itu pasti ada sesuatu.
Aku tidak bisa mengingat kejadian saat Sa masuk ke dalam ruangan itu. Gil kembali lagi memikirkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Saat tiba di kantornya, wajah Gil tampak serius. Tidak berseri-seri seperti biasanya. Asistennya langsung menghampiri Gil. Menyamai jalan CEO itu yang begitu cepat. Apa kamu mendapatkan petunjuk? Gil masuk ke dalam lift. Belum ada tuan, tapi kita bisa menyelidikinya lewat Nona Taraf. Dia tiba-tiba masuk ke ruangan Anda kemarin. Gil menoleh dengan tatapan tajamnya. Apa wanita itu sengaja untuk membuat istriku marah? Kemungkinan besar, iya. Gil mengepalkan tangan. Dia tak tahu lagi cara memberitahu Taraf kalau dirinya hanya mencintai Safia. Aku kira dengan status menikah tidak ada lagi yang bisa menggangguku, tapi ternyata ada banyak orang yang justru tertantang untuk menghancurkan rumah tanggaku. Apa rencana tuan? Aku mau kamu menyisir seluruh ruanganku. Periksa semua gadgetku. Aku merasa ada yang sedang menyadapku. Bro. Gio merangkul Gil yang baru saja keluar dari dalam lift. Gil menyingkirkan rangkulan tangan Gio. Ingat aku adalah bosmu di kantor. Gio menyeringai. Sombong sekali ya CEO yang satu ini. Aku yakin kamu pasti belum sarapan. Aku membawakan kopi dan roti non-gluten untukmu. Gio memperlihatkan sarapan dari paper bag coklat. Aroma kopi hangat dan panggangan roti itu begitu kuat. Indera penciuman Gil lumayan peka. Dia menemukan sedikit kesalahan dalam aroma itu. Persis seperti kopi yang ia sesapi kemarin. Tidak ada racun kok. Gio mencoba bermain dengan rapi. Dia tahu Gil cukup cerdas dalam menganalisis masalah. Gil mengambil paper bag itu. Tersenyum miring dan menemukan satu ide brilian saat menatap wajah Gio yang penuh kelicikan.